secara elegan, terhormat. Oh, udah pengacara jaksa udah sepaham, tinggal hakim aja. Jangan hakim lebih menelpon istana. Itu jam banyak di pengadilan. Masa ada di mana? Kalau Iyalah banyak. Oh, ada para Ketiri, ada tuh. ada. CS saya Ketiri. saya. Paman Midan ya? Ya, ada Pak Hendra. Ya, teman-teman kita aja Pak Paman Midan. Pak Mahendra Data jarang tampil ya? Ada sama. Iya, dia lagi ada Tes Bareskrim. Bareskrim. Dia nggak ngerti. Tes. Tes Bareskrim. Tes. Coba lagi Pak, maaf Bareskrim. Jelas ya Pak? Tes Bareskrim. Speaker kan? Bareskrim. tes. Dia feedback gitu. Ini buat bicara aja Pak, izin Pak. Tes. Ini speaker kan? Penting kalau ngomong nanti di sini berarti. Sebetulnya dari sini bisa Ini juga bisa ngomong nih. Bisa juga sini kan? bisa Pak. Itu jelas di sini. Tes. Iya, lebih jelasnya di sini Pak. Iya. Pas pakai speaker. Kok susah ngomong? Habibnya kasihan. Sono aja ke pengadilan. Kalau pengadilan kan santai, ya kan? Berdebatnya lebih enak. Tes. 1 2 3 3 2 1 tes. Lagi mute. Oh, di mute. Oh, tuh Hakim datang. Hakim bingung konten atau enggak. Gambar masih ini. Gambarnya lain gambar. Oh, sinyal itu mah ya. Iya. Nggak bisa, kalau itu nggak bisa dibenerin, itu tergantung. Dicabut, sidang dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tes. Assalamualaikum Habib, apakah suara saya sudah dapat didengar secara jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saya dengar. Ya. Bagaimana bisa didengar suara Habib sini? Bisa didengar suara Testing. Habib? Sekarang kami sekarang ya. Kalau tadi dari pada sekarang sampai kita Suara putus-putus majelis hakim. Ini alunya suaranya. Menggema dan putus-putus. Tes. Anak mic-nya tadi. Tes. Tes audio. Tes. Bisa dulu. Tes. Ini yang terang. Tes suara. Tes. Kita mencoba memulai lagi Habib. Mudah-mudahan ini suara bisa terdengar secara timbal balik ya. Suara Habib juga bisa terang di sini, suara saya juga bisa terang didengar di sana. Ya, Saya ulangi, apakah suara saya dapat didengar secara jelas dan terang? saat ini terdengar, tapi agak menggema. Ya, kita ulangi ya.
Masih bergelombang. Bergema. Ya. Kalau yang penting bisa didengar secara jelas. Halo. Ya. Ya, saya dengar. Terdengar Habib ya. Suara majelis hakim saya dengar. Bisa didengar, baik, alhamdulillah. Kalau begitu bisa kita lanjutkan ya. Nanti petugas akan membenahi ya. Ya. Langsung ngomong. Oh, belum dibuka ya. Ya, ya. Kalau memang suara nggak bisa terdengar secara jelas, sidang tidak akan kami lanjutkan. Makanya kita coba dulu ya. Kalau memang sekarang sudah bisa, belum bisa, belum terdengar suara saya. Bisa, saya dengar ya. Jelas ya, itu udah terdengar itu. Ya, baik. Kalau sekarang sudah bisa terdengar dengan terang, sudah ya. Ya, jadi nanti berikutnya kita beri kesempatan juga petugas membenahi karena ini kan sifatnya mendadak, ini baru diketahui seperti ini. Ya, selama ini kan bisa kita mungkin kalau di rutan tempat lain mungkin audionya agak bagus. Di sana mungkin yang belum bisa bagus nyambung dengan di sini. Karena ini selalu dipakai sidang juga seperti ini. Tapi sekarang suara saya sudah bisa didengar dengan jelas kan? Sudah bisa. Ya. Suara pengacara saya tidak dengar. Suara hakim tadi sangat jelas, tapi suara pengacara saya tidak dengar dengan jelas. Ada hal lain tadi yang sudah disampaikan dengan saya, bahwa yang kedua, persoalan ruangan bahwa terdakwa harusnya hadir di ruang persidangan. Pertanyaannya adalah apakah Bareskrim sudah menjadi ruang persidangan? Apakah sudah ada ketetapan dari Mahkamah Agung terkait hal itu? Jika memang tidak, tentu ini melanggar hukum acara. KUHP kita jelas menyebutkan bahwa terdakwa harus di ruang persidangan. Jika alasannya adalah ketiga, bahwa itu adalah podcast, bukankah banyak hal dilakukan? Kalau Habib Rizik hadir di antara kami di tengah, jarak kami bahkan lebih jauh. Artinya apa? Terlalu dipaksakan. Kenapa harus sidang online? Sekali lagi yang mulia, ada tiga hal kali ini. Pertama adalah persidangan online ini terlalu dipaksakan karena jauh dari kesederhanaan, jauh dari cepat, biaya murah dan seterusnya. Bahkan kami dibuat hari ini sekali lagi seolah-olah kami kehilangan indera yang lain, harus saling menulis. Kami harus menulis, tidak bisa mendengar kami. Kami harus menulis karena kami juga tidak bisa mendengar. Yang kedua, bahkan di dalam ruangan ini, pada saat yang mulia berbicara, kami memang mendengar, tetapi itu sangat berdengung yang mulia. Artinya apa? Jangankan di mana sana, bahkan di dalam ruangan ini, saya itu tidak jelas. Kami mohon sekali lagi, kami mohon dihadirkan Habib Rizik untuk kita bersidang. Dan kendala-kendala teknis ini, kalau memang tidak bisa diatasi, tidak perlu dipaksakan karena kita bisa kita harus konten. Saya pikir itu yang mulia. Terima kasih. Ya, baik, satu-satu dulu ya. Saya tanggapi satu-satu dulu. Kita melangkah satu-satu ya. Yang pertama dulu ini masih audio, suara dulu yang saya mau perjelas. Sampai sekarang belum bisa, suaranya belum bisa terdengar. Ya.
Sebentar dulu ya. Saya minta dulu. Jangan dulu masuk ke situ. Ini masalah suara dulu. Kalau suaranya ini sudah clear, baru kita melangkah lagi ya. Saya nggak masuk dulu ke situ karena nanti berdebat ini nggak jelas suaranya ya percuma juga ya. Nanti seperti orang bisu berdebat nggak jelas apa isi perdebatannya. Ya. Berarti jelas ya sebagai. Bagaimana? Ini jaksa mungkin juga bias juga nanti. Ini nggak jelas. Tapi bisa terdengar dengan jelas nggak? Tidak jelas. Tuh. Bisa nggak hari ini atau harus? Ini masalahnya. Balik. Nanti di sono ngeliatnya benar. Dikit aja. Jadi kan Dia dengar itu speakernya bergelombang dia. Apa? Sangat atau kita yang speaker bukan aja. Di sana berarti ada jelas. Ada gaptek dipencet belakang. Kalau memang nggak bisa suaranya. Membawa. Iya, chatnya masih. Matikan nggak? Yes. Jadi bagaimana, Bang Alex? Ini caranya mematikan. Udah mati nih. Kalau biru udah hidup. Mana saksi nanti tempat susah. Kayak remote. Yes. Kalau pakai mic begini terang nggak? Sudah kedengaran? Berarti kalau suaranya seperti ini udah bisa lanjut kita ya. Baik. Kemudian, Habib, suara saya sudah bisa didengar? Suara Pak Hakim sejak tadi terdengar, tapi suara pengacara sama sekali tidak terdengar tadi. Coba penasihat hukum bicara di situ bisa nggak? Coba disapa dulu. Tidak terdengar. Kalau saudara jaksa kurang jelas. apakah Terdengar, kurang jelas. kalau di sini kita sudah jadi tapi apakah terdakwa terang ini kepentingan terdakwa mendengarkan surat dakwaan di muka persidangan bukan cuma diberikan. Kalau sudah terima semua, tapi ini soal pembacaan apakah didengarkan oleh terdakwa atau tidak. Saudara jaksa penuntut umum, saudara kewajiban memastikan terdakwa dalam ruang persidangan. Hak terdakwa untuk memastikan di ruang persidangan. Anda berkewajiban menjalankan itu. Tugas undang-undang. Sebentar dulu. Ini bicara Tugas undang-undang. Jangan guys. bicara satu-satu dulu supaya jelas. Sekarang Kayaknya undang-undang tentukan, saudara jaksa penuntut umum. coba dulu ya, sekarang penuntut umum coba sapa Habib, bisa kedengaran nggak suaranya di sana? Ya.
Kami tidak mendengar. Kami minta Assalamualaikum. kalau Habib dihadirkan Rizik. hak terdakwa untuk hadir di ruang sidang. Tidak ada ketentuan undang-undang yang membolehkan terdakwa hadir di ruang sidang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ya, Assalamualaikum. Suara jaksa Habib. terdengar, suara Dengar hakim suara kami, terdengar. Habib. Hentikan kezaliman. Hentikan kezaliman. Jangan terlanjur bertanya sampai ketemu. Habib. Wajib hadirkan terdakwa di ruang sidang. Coba dulu ya. Assalamualaikum. Berhenti. Berhenti berlaku zolim. Dengar, Habib, suara kami, Habib. Semua ada Dengar. kalau kezaliman itu Habib mendengar suara kami. tidak bisa. Wajib Habib. Iya, suara Mendengar jaksa ya. terdengar. Suara jaksa Terima kasih, terdengar. Habib. Kami tidak dengar. Kami tidak dengar. Suara pengacara tidak terdengar dengan jelas. Suara penasehat hukum saya tidak ada yang terdengar dengan jelas. Suara putus-putus, mendengung, dan gambar juga sering berhenti. Ya. Kalau satu pengacara kuasa hukum mundur, kita mundur semua. Sebentar dulu. Ini kan sidang ini adalah sidang yang terhormat untuk menentukan apakah terdakwa yang dilakukan di sini bersalah atau tidak. Ini sangat penting sebagai terdakwa ini. Ini sangat penting sekali. Kalau ini diabaikan, yang rugi adalah terdakwa. Sampai sekarang nggak jelas ini apa bersalah atau tidak. Sang terdakwa ini sudah dirugikan berulang-ulang kali. Jangan sampai dilanjutkan kerugian itu. Haknya untuk mendapatkan keadilan melalui hadir di sini itu mesti dipenuhi. Jangan sampai hak yang sudah dirampas itu dilanjutkan perampasan hak itu. Inilah tujuannya kita. Mendapatkan keadilan. Bukan untuk merugikan terdakwa, bukan. Kita sepakat itu. Cuma caranya terdakwa hadir. Kalau salah satu kuasa hukum kami tidak hadir, maka kita semua akan keluar dari ruang sidang ini. Kalau terdakwa tidak dihadirkan. Ya, baik ya. Jadi itulah Hakim, saat majelis hakim, mohon suaranya izin. bisa banyak ya, tapi ini Mohon ada izin, masalah majelis hakim. itu. Kalau memang suara Saya Habib Rizik dari Mabes Polri mohon izin bicara. Ini berkesimpulan, ini di dalam teknis ya. Ketika kita ngomong, majelis hakim ngomong, jaksa ngomong, terdakwa ngomong, kan berlanjut. Karena kita tidak bisa keluar, tidak bisa kita atur lalu lintas persidangan ini. Majelis hakim, saya minta izin Lalu bicara. lintas tidak bisa diatur oleh majelis hakim. Tidak normal. jadi gimana? Ini merugikan kita. Kami minta ini persidangan sesuai undang-undang. Kita mesti dengar dong suara hakim, suara jaksa, suara Undang-undang lebih tinggi kedudukan daripada atasan. saksi. Wah, gawat ini kalau sidangnya begini. Ya. Ya, soalnya kita punya apa namanya berkasnya aja segini. Sidangnya repot. Majelis hakim, mohon izin untuk bicara. Majelis hakim, Habib Rizik mohon izin untuk bicara dengan majelis hakim yang terhormat. Ya, silakan. Silakan. Ya, mohon izin sebentar semua yang ada dalam ruangan sidang. Saya dengan tulus, ikhlas dari sanubari yang paling dalam sangat berharap kita tidak berdebat lagi agar saya dihadirkan dalam ruang persidangan. Sebab ada 5 alasan yang ingin saya sampaikan. Pertama, online ini suara tidak jelas dan sering putus, gambar pun sering terhenti. Bahkan hanya bergantung dengan sinyal dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase. Itu alasan pertama. Jadi online ini akan sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa. Yang kedua, kalau alasannya COVID, kita bisa lebih memperketat yaitu tentang protokol kesehatannya.
apakah dengan jaga jarak, kemudian masker dan lainnya. Kita sama-sama bersepakat untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, faktanya ada beberapa tokoh kemarin ini pada saat sidang dihadirkan, seperti Bapak Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, jadi kalau ada tokoh yang bisa dihadirkan dalam sidang, kenapa saya tidak? Nah, ini kan jadi diskriminasi. Nah, kita sama sepakat tidak boleh ada diskriminasi perlakuan di dalam persidangan. Kemudian yang keempat, faktanya juga saya saat ini tidak berada di pengadilan, tapi berada di Mabes Polri. Saya ingin berada di ruang sidang pengadilan, bukan berada di Mabes Polri. Dan yang terakhir, yang kelima, kita sepakat bahwa sidang saya ini tidak boleh menjadi sidang abal-abal, karena ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Kalau kita berdebat seperti ini, kemudian ada diskriminasi, ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan, ini akan mempermalukan. Dan ini bisa mempermalukan cerminan hukum Indonesia di dunia internasional. Jadi saya minta sekali lagi, kita hentikan perdebatan. Saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat, majelis hakim yang mulia, bisa mengambil keputusan yang arif dan bijak. Hadirkan saya. Kalau memang tidak bisa dihadirkan di sidang kali ini, tidak dihadirkan di sidang yang akan datang. Harus dihadirkan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Ini jadi sorotan nasional internasional. Seluruh dunia ini sedang menyorot kita. Sedang melihat majelis hakim, sedang melihat jaksa, sedang melihat pengacara. Nah, apakah kita ingin mempertontonkan suatu sidang yang tidak bermutu, yang tidak berkualitas? Nah, saya menginginkan sidang ini berkualitas, sidang ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Baik, makasih Habib. Jadi saya sudah merespon, saya memperhatikan itu. Makanya tadi ini kami skor sidang hanya untuk memperbaiki audio atau suara di persidangan dan di sana. Kami tidak akan melanjutkan sidang kalau memang tidak bagus suaranya, kalau tidak terang suaranya. Makanya ini selalu berkali-kali saya tanya. Kalau memang demikian, kami untuk hari ini terpaksa sidang tidak bisa kita lanjutkan dengan alasan audio ini tidak terang, tidak jelas gitu ya. Yang jelas kami berusaha menyidangkan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Intinya begitu. Karena tempat inilah terdakwa untuk mencari keadilan. Itu ya. Inilah tempat yang terakhir itu. Makanya kita bersungguh-sungguh untuk menjaga kualitas persidangan ini, apa yang disampaikan Habib tadi itu. Kami tetap menjaga itu. Terima kasih. Sebagai informasi majelis hakim, sebagai informasi. Membutuhkan waktu sebagai informasi majelis hakim, ini sudah melayangkan surat ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial, dan juga ke majelis hakim sendiri permohonan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Ya. Kemarin sudah kita kirimkan. Saya sangat berharap permohonan tersebut bisa dikabulkan. Nah, kalau itu bisa dikabulkan, saya sampaikan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jaza. Insya Allah sidang ini akan saya ikuti sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan saya yakin kehadiran saya di ruang persidangan, insya Allah itu akan lebih mempercepat proses. Karena di sini tadi aja pengacara bicara saya nggak dengar. Padahal saya punya hak untuk mendengar apa yang disampaikan pengacara, apa yang disampaikan jaksa, apalagi nanti pada saat mendengar saksi-saksi. Wah, repot kalau ada kualitas suara semacam ini. Mohon maaf majelis hakim, mohon maaf sekali lagi, tolong permohonan kami dikabulkan, hadirkan saya di persidangan. Nah, mudah-mudahan semoga majelis hakim semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah. Amin. Selesai dengan sukses dan berkah. Itu saja. Ya, makasih ya, makasih Habib. Jadi saya kira sudah cukup ya, sudah cukup lah. Untuk sekarang ini sidang kita tidak bisa lanjutkan karena saya tetap kami tidak akan sidang kalau tidak bagus, tidak jelas, tidak terang suara kita semua. Ya, baik dari sidang. Dalam peradilan pidana amat itu adalah
Gimana kalau saksi-saksi nanti ngomong? Ya, baik sudah. Ya. Baik ya. Jadi baik ya, sidang kami tunda hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa ya? Mohon izin majelis, Ya. mohon izin majelis. Cukup karena kita ini hanya membaca dakwaan. Insya Allah hari Jumat saya bisa dihadirkan. Amin. Izin majelis. Kita semuanya bilang. Mohon izin majelis. Kami diberi kesempatan juga untuk berpendapat juga majelis menyambut. Tidak di tengah jalan. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Penasihat hukum saling menghargai. Saudara berbicara, jaksa diam. Sekarang jaksa bicara, saudara diam lah. Saling menghargai gitu ya. Bagaimana bisa sidang kalau tidak saling menghargai? Ya sudah, silakan lanjutkan. Dan sebelumnya terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima dakwaan kami. Kemudian komunikasi persidangan ini dengan hakim kritik terdengar dan lancar. Ini tidak mendengarkan terdakwa dan tidak terdengar dengan alasan yang tidak ingat. Kalau bisa kami bacakan juga dakwaannya hari ini. Sudah diam dulu. Ya, saya kira diam dulu. Ya, ini penasihat hukum yang saya hormati, diam dulu lah ya, supaya kita ini jelas apa yang mau disampaikan. Kalau saling nyahu begitu nggak jelas apa yang disampaikan ini. Jadi tadi permintaan dari jaksa penuntut umum, ya sangat berat memang sebenarnya, terpaksa kita tidak bisa lanjutkan sidang ini karena persoalan suara yang tidak terang. Di sana Habib tadi sudah menulis juga tidak mendengar dari sini ya. Itu adalah masalah di kami ini, perangkat ini, dan akan diperbaiki oleh teknisi. Karena ya, jadi saya mohon bersabar semuanya, dan Habib tetap jaga kesehatan di sana. Ingat bahwa disinilah tempat saudara untuk mencari keadilan. Itu ya, ini tempat terakhir ini. Jadi kita berusaha terus untuk melaksanakan sidang dengan baik ini. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat tanggal 19 Maret ya, jam 9:30 gitu ya, dimulai jam 9 ya kalau dalam Mahkamah Agung itu. Baik, jadi Habib tetap dalam tahanan, sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 19 Maret. Sidang ditutup.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.